Pemirsa, terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan pegawai KPI Pusat berencana melaporkan balik korban atas dasar pencemaran nama baik. Sementara kuasa hukum korban siang tadi mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan. Kasus dugaan perundungan dan kekerasan seksual terhadap MS yang dilakukan 5 pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terus berlanjut. Siang tadi kuasa hukum korban MS mendatangi Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan terkait kronologi kejadian. Kami telah menyerahkan semuanya, baik dokumen dan kronologis tentang apa yang dialami oleh klien kami MS. Maka untuk selanjutnya, apabila ada informasi dan perkembangan yang ada, maka kami telah menyerahkan seluruhnya kepada Komnas HAM. Demikian. Usai mendapat keterangan dari korban, Komnas HAM akan memanggil KPI dan berkomunikasi dengan kepolisian. Kita akan meminta keterangan kepada KPI dan kepolisian juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Tadi kami sehari ini sidang paripurna dan sempat didiskusikan juga bagaimana penanganan kasus yang menyangkut saudara MS ini. Jadi kami Sementara itu, para terduga pelaku yang merupakan pegawai KPI Pusat berencana melaporkan balik MS atas dasar pencemaran nama baik. Kuasa hukum terlapor menjelaskan pengakuan MS yang viral di media sosial membuat para terduga perundungan dirugikan karena identitas mereka tersebar luas hingga terjadi cyberbullying. Terduga pelaku menyangkal melakukan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Mereka berkelit dengan mengatakan apa yang mereka lakukan kepada korban adalah iseng belaka. Salah satu terduga pelaku yakni Teguh Risman menulis permohonan maaf melalui akun Instagramnya dan menyebut ia stres dan trauma atas perlakuan warganet kepadanya. Dalam rilisnya, MS menyebut Teguh Risman melempar tas MS keluar ruangan kantor pada 2019. Teguh juga disebut menyingkirkan kursi kerja MS dan menuliskan bangku ini tidak ada orangnya. Selain di Komnas HAM dan kepolisian, penyelidikan kasus juga tengah berjalan di KPI Pusat. KPI telah menonaktifkan 8 terduga pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur pagi tadi. Pemerintah menargetkan 17 bendungan akan selesai dibangun tahun ini. Inilah bendungan Bendo seluas 170 hektar dan tinggi 74 meter yang diresmikan Jokowi pagi tadi. Bendungan yang menelan biaya pembangunan 1,1 triliun rupiah ini mampu menampung air hingga 43 juta meter kubik. Selain bendungan Bendo, hingga kini pemerintah juga telah meresmikan 6 bendungan lainnya di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu di Pacitan, Kalimantan Selatan, NTT, Banten, Kuningan, dan Lampung. Di tahun 2021 ini, pemerintah berencana menyelesaikan 17 bendungan. Sekali lagi di tahun 2021 ini telah dan akan diselesaikan 17 bendungan. Artinya nanti produktivitas di bidang pertanian akan ketambahan air, pasokan air, dan kita harapkan itu akan meningkatkan produktivitas dari para petani kita. Pemirsa, DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat memiliki beragam produk ekonomi kreatif unggulan yang dapat dikembangkan dan berdaya saing. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Barat mendapatkan wawasan dalam mengembangkan usaha kreatif di ibu kota melalui workshop pengembangan kata kreatif Indonesia. Workshop pengembangan kata kreatif Indonesia kembali digelar Kemenparekraf. Kali ini pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Barat diajak untuk menggali ide-ide kreatif dalam menciptakan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing. Di subsektor kuliner misalnya, banyak kuliner khas tempo dulu yang kuat akan storytelling untuk dikembangkan. Jadi di Jakarta Barat ini ada kota tua, dan kota tua ini bisa menggabungkan kuliner-kuliner dari Eropa, dari Tiongkok, maupun juga dari Timur Tengah. Nah, ini yang menurut saya sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan.
Tidak hanya menggali ide-ide baru, Kemenparekraf juga memberikan dukungan dan fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif di 17 subsektor melalui berbagai program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif. Dari Jakarta, Fikih Rian, Ari Setiawan, Ainus melaporkan. Penyanyi sekaligus pembawa acara legendaris berpacu dalam melodi, Kus Hendratmo meninggal dunia di usia ke-78 tahun. Di akhir hayatnya almarhum meninggalkan 3 orang anak. Indonesia kembali kehilangan sosok penyanyi senior sekaligus pembawa acara legendaris. Selasa siang, Kus Hendratmo meninggal dunia di usia 78 tahun. Jenazah Kus Hendratmo dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa petang tadi. Kesedihan mendalam dirasakan ketiga anaknya saat mengantar jasad ayah tercinta ke dalam liang lahat. Kus Hendratmo meninggal akibat terpapar COVID-19 yang diperparah dengan komorbid penyakit jantung dan asma yang dideritanya sejak beberapa waktu terakhir. Meninggalnya sang istri tercinta, Aprilia Puspitawati, 4 bulan lalu, diduga ikut menambah tekanan mental bagi sang artis senior tersebut. Mohon bukakan pintu maaf jika beliau ada tindak tanduk yang tidak berkenan di kawan-kawan sekalian. Sebelum ayah kena COVID, ayah tuh udah ada jantung dan asma. Sehingga ketika waktu beliau kena COVID, komorbid asmanya yang paling parah. Paru-paru sebelah kiri bawah dekat ulu hati itu ada cairan yang saya sendiri sampai sekarang itu belum mengerti itu dari mana dan gimana. Kabar meninggalnya Kus Hendratmo pertama kali diketahui oleh asisten rumah tangganya saat berada di dalam rumah. Kus Hendratmo lahir di Yogyakarta 9 Februari 1941. Selain dikenal sebagai seorang penyanyi legendaris, Kus Hendratmo juga dikenal sebagai pembawa acara kuis musik di tahun 80-an, yakni Berpacu Dalam Melodi. Sepanjang karirnya sebagai penyanyi, Kus Hendratmo telah melahirkan sejumlah album sejak tahun 1960 hingga 2011. Selamat jalan Kus Hendratmo. Karyamu di belantika musik Indonesia akan selalu dikenang sepanjang masa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Informasinya sesaat lagi.